wanita itu membunuh suaminya. Lalu dengan wajah datar membuatkan pangsit untuk mertuanya. Tak disangka ibu mertua langsung curiga setelah mencicipi satu gigitan, karena dagingnya terasa sangat lembut. Sama sekali tidak seperti daging babi. Agar mereka makan lebih banyak, wanita itu buru-buru bilang itu daging babi segar yang baru dipotong hari ini. Namun ayah mertua langsung berhenti makan setelah mendengarnya, karena sudah beberapa hari dia tidak melihat anak laki-lakinya. Setelah melihat wanita itu memasak semangkuk mie untuk anaknya, dan tidak membiarkannya makan pangsit, ayah mertua langsung curiga. Tak menyangka mereka sewaspada itu. Wanita itu pun menjelaskan bahwa pangsitnya mengandung daun ketumbar. Anaknya tidak suka jadi dibikinkan mie saja. Ayah mertua tetap setengah percaya lalu mencicipi satu pangsit lagi. Namun tak disangka, TV tiba-tiba menayangkan berita tentang pangsit daging manusia. Ayah mertua langsung terpaku di tempat. Dalam hati bertanya jangan-jangan yang dimakannya itu daging anaknya. Dia langsung membanting meja, meyakini bahwa anaknya mungkin telah dibunuh. Sejak wanita itu menikah dan membawa anaknya yang bisu, dia terus mengalami KDRT dan perselingkuhan. Ketika wanita itu tidak tahan dan minta cerai, dia justru dipukuli habis-habisan. Mertua hanya menonton dari samping, bahkan menyuruh anaknya menyumpal mulut wanita itu dengan kaos kaki, agar tidak mengganggu tetangga. Sekarang anaknya sudah hilang beberapa hari. Mereka yakin wanita itu membalas dendam, lalu segera melapor ke kantor polisi, mengatakan bahwa wanita itu membunuh anak mereka, dan membuatkan pangsit dari daging manusia. Akhirnya, wanita itu pun dipanggil ke kantor polisi. Ayah mertua menceritakan semuanya, mulai dari anaknya berselingkuh hingga menghilang, dan juga kenapa cucunya tidak makan pangsit. Serentetan pertanyaan membuat wanita itu mulai merasa bersalah. Dan saat itu juga hasil uji laboratorium pangsit keluar. Ternyata memang bukan daging babi. Mendengarnya, mertua langsung yakin wanita itu pembunuh anak mereka. Polwan dengan cepat menahan ibu mertua yang mulai histeris, dan menanyakan hasil tes secara rinci. Setelah tahu itu adalah daging tikus, ibu mertua langsung terkejut, seketika merasa mual. Kemudian langsung memukuli wanita itu, sambil menggerutu bahwa anaknya memukuli wanita itu pun tidak berlebihan. Melihat itu, Polwan segera melerai mereka. Tanpa sengaja melihat lebam di lengan wanita itu, langsung sadar, wanita ini sudah sering mengalami KDRT. Dia pun memperingatkan mertua dengan baik, bahwa perilaku mereka sudah melanggar hukum. Namun ayah mertua tidak menyesal sedikit pun. Katanya ini cuma urusan keluarga. Melihat sikap mereka yang keras kepala, Polwan pun tidak ikut campur lagi. Tapi ayah mertua tetap ngotot, ingin menuntut wanita itu karena memberi mereka makan daging tikus. Tak disangka Polwan menjawab, itu urusan rumah tangga. Polisi tidak bisa ikut campur, lalu menyerahkan kartu namanya pada wanita itu, dan berkata kalau mengalami KDRT lagi, segera hubungi dia. Melihat Polwan bersikap tegas, mertua pun akhirnya pergi dengan lesu. Sejak hari itu, mereka tidak berani lagi menyentuh masakan wanita itu. Melihat ketakutan mereka, wanita itu merasa sangat puas. Namun dia tidak menyangka, saat seperti biasa menjemput anaknya pulang sekolah, dia justru melihat pemandangan tak terduga. Beberapa anak laki-laki merebut bekal putrinya, lalu membuangnya ke tanah dengan jijik, mengejek bahwa dia bisu. Dan karena miskin hanya bisa makan sisa makanan di hari ulang tahun, seorang siswi baik hati maju untuk membela anak perempuannya. Melihat situasi hampir memanas, wanita itu langsung berubah total dari sikap lemahnya di kantor polisi. Dengan garang mencengkeram anak laki-laki yang memimpin bullying. Saat itu juga dia mengambil keputusan, apapun yang terjadi, dia harus melindungi putrinya dari segala perundungan. Dan yang paling tidak dia duga, siswi yang membela anaknya itu, ternyata adalah putri dari Polwan tadi. Polwan terkejut melihat perubahan besar wanita itu. Lalu karena naluri profesional bertanya tentang masa lalunya. Akhirnya wanita itu mengungkapkan kisah kelamnya. 8 tahun lalu, suami